Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga segenap mustami'in mustami'at, muhibbin muhibbat dimanapun berada yang ikut menyimak acara yang agung ini dalam rangka mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rajab, mengagungkan Islam, mengagungkan ajaran Allah, mengagungkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengagungkan semua para kekasih Allah, mengagungkan perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah, baik makhluk hidup maupun yang lainnya, termasuk juga khususnya mengagungkan Isra Mi'rajnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang itu semua adalah termasuk hurumatillah, hal-hal yang dihormat oleh Allah, di mana siapapun yang mengagungkan perkara yang dihormat oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, maka pengagungan tersebut dan pahalanya siasi khairun yang terbaik di sisi Allah, di sisi Tuhannya. Begitulah Allah menyatakan dalam Quran, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Begitu pula orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk syiar Allah teragung adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka orang-orang tersebut dicap hatinya sebagai hati yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Allah menyatakan, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini pernyataan Allah. Jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah hal yang oleh Allah disebut khairun lahu 'inda rabbih, perkara yang terbaik bagi kita di sisi Allah. Pahalanya juga khairun lahu 'inda rabbih,
pahalanya pahala yang terbaik bagi kita di sisi Allah. Dan juga kita berharap bahwa hati kita semua semoga distempel, dicap oleh Allah, dijadikan hati yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Yang mana jika hati seorang hamba sudah bisa bertakwa kepada Allah, sedikitnya Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yang dimulai dengan takwa hatinya, maka orang tersebut mendapatkan janji Allah. Yang pertama, yaj'al lahu makhrajan, akan dikasih solusi di dalam menghadapi berbagai urusan, berbagai permasalahan, baik di dunia maupun di alam kubur maupun di akhirat kelak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu, dan oleh Allah akan dikasih rizki, baik rizki zahir, rizki batin, rizki hissi, rizki ma'nawi, yang tidak disangka-sangka olehnya. Termasuk daripada rizki maknawi di dalam ayat lain, akan dikasih ilmu oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, juga akan dikasih ilmu ladunni oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ini suguhan bagi orang-orang yang bertakwa, dan oleh Allah akan dikifarati, akan dibersihkan semua dosa-dosanya. Allah. Maka acara-acara semacam ini oleh para ulama digalakkan terus. Dan di dalam keterangan-keterangan yang lain, bahwasanya bila mana musibah diturunkan dari langit ke bumi, maka Allah lemparkan musibah tersebut, Allah bantingkan dari dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang memakmurkan masjid. Yang kedua adalah kelompok yang memakmurkan majelis ilmu, selalu hadir dalam majelis ilmu dan majelis zikir. Di dalam keterangan lain seperti dalam Al-Quranul Karim, Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum di muka bumi ini selagi masih ada di tengah-tengah kaum tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau masih ada di dalam perilaku dan akhlak amalan kaum tersebut istighfar kepada Allah, banyak meminta ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ini janji Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka siapapun hamba-hamba Allah yang beriman yang tidak ingin ditimpa azab oleh Allah, maka rajin-rajinlah beristighfar, rajin-rajinlah bertaubat kepada Allah, memohon ampunan Allah, karena banyaknya istighfar adalah benteng dari segala azab yang Allah turunkan kepada ahli bumi.
Perbanyak istighfar, terutama di bulan Rajab yang sudah masyhur. Bulan Rajab adalah bulan taubat, bulan Rajab bulan istighfar, bulan Rajab adalah bulan bersuci untuk siap-siap menghadapi anugerah yang Allah anugerahkan di bulan Ramadan. Maka di bulan Rajab seyogianya setiap muslim mensucikan dirinya dari segala kotoran-kotoran dosa, dari semua akhlak-akhlak tercela, dari perilaku-perilaku yang merupakan dosa, dari ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah, tidak diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan berdandan dengan warna-warni, sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang mulia, amal kalimat thayyibah. Bulan Ramadan adalah bulan menerima anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Siapa yang di bulan Rajabnya tidak mau bersuci, di bulan Sya'bannya tidak mau berdandan, maka pertemuan dengan sang kekasih meraih anugerah dari Allah di bulan Ramadan tidak akan bisa diharapkan. Maka para solihin, orang-orang soleh, setiap masuk bulan Rajab dawam beristighfar. Minimal istighfarnya pagi 70 kali, sore 70 kali. Ini yang diijazahkan oleh para salaf. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Bacakan pagi, imma setelah subuh atau pagi hari, wa imma sebelum sholat subuh di waktu sahur. Lalu di sore hari juga begitu. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, imma setelah asar, wa imma setelah maghrib, wa imma setelah sholat isya. Bacakan 70 kali. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Ketahuilah bahwasanya amal saleh yang dilakukan di bulan yang Allah agungkan, maka pahalanya jauh lebih besar ketimbang pahala amal saleh di bulan-bulan yang tidak diagungkan oleh Allah. Seperti halnya amal saleh yang dilakukan di tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah, maka pahalanya jauh lebih besar ketimbang pahala amal soleh di luar tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah. Begitu pula berbuat kebaikan kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, jauh lebih besar pahalanya ketimbang pahala berbuat kebaikan kepada orang-orang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Maka setiap kita menghadapi malam Jumat dan hari Jumat, kita harus semakin giat di dalam ibadah. Setiap kita masuk ke masjid, di masjid kita harus sibuk dengan ibadah. Setiap kita masuk tanah haram Makkah Madinah, maka kita harus berusaha berjuang keras untuk menghidupkan hati dan menghidupkan raga dengan warna-warni ibadah. Setiap kita masuk bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, termasuk bulan Sya'ban dan Ramadan, maka kita harus siaga satu untuk terus memakmurkannya dengan warna-warni amal saleh, agar kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa karena keluar biasaan keagungan bulan tersebut. Begitu pula sebaliknya, orang yang melakukan dosa maksiat di bulan-bulan yang agung, orang yang melakukan maksiat di tempat-tempat yang agung, orang melakukan kezaliman kepada orang-orang yang agung,
maka dosanya, balaknya, musibahnya, siksaannya jauh lebih berat ketimbang dosa, siksaan, bala, musibah dari maksiat yang dilakukan di luar waktu-waktu yang agung, di luar bulan-bulan yang agung, di luar tempat-tempat yang agung, dan juga selain orang-orang yang agung. Jadi jangan disamakan oleh kita. Amalnya boleh jadi sama, kan? Tapi nilainya tidak sama. Saking agungnya bulan Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala menisbahkan bulan Rajab ini bulan Allah. Saking agungnya bulan Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pangkat tertinggi yang tiada bandingannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, satu-satunya hamba Allah, satu-satunya makhluk Allah yang diberikan pangkat tertinggi, yaitu yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah pangkat yang tiada bandingannya. Tidak ada pangkat tertinggi kecuali pangkat Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan menuju hadrat Allah Jalla Jalaluhu. Isra Mi'raj adalah undangan Allah dengan penuh pengagungan, kecintaan dan kerinduan dari Allah. Isra Mi'raj adalah perjalanan ruhani dan perjalanan jasmani menuju Allah. Batiniyah dan lahiriah bersatu. Masya Allah. Hatinya bertemu dengan Allah, matanya memandang zat Allah. Maka Isra Mi'raj adalah pangkat yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun makhluknya. Tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya. Semua nabi, semua rasul, semua malaikat alaihimussalatu wassalam dikasih anugerah oleh Allah bisa bertemu dengan Allah hanya dengan hatinya saja. Untuk bisa melihat zat Allah secara nyata dengan mata kepala nanti kalau sudah mati dan nanti kalau sudah kiamah. Kalau sudah masuk surga baru semuanya mendapatkan anugerah tertinggi di surga, yaitu wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Semua wajah-wajah ahli surga, semua pada waktunya nanti akan berseri-seri dengan penuh kebahagiaan yang tak terhingga, dikarenakan dikasih oleh Allah derajat tertinggi bisa memandang kepada zat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semoga Allah memberikan itu semua kepada kita semua dan kepada semua keluarga kita, semua muslimin muslimat, mukminin mukminat. Tapi Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau satu-satunya ciptaan Allah yang oleh Allah dikasih anugerah bisa bertemu dengan Allah, melihat zat Allah bukan cuma biqalbihi saja, dengan hatinya saja, tapi bi'ainai ra'sihi, kan? Dengan dua mata kepalanya sendiri sebelum beliau wafat, sebelum terjadi kiamat. Kapan Allah kan membikin acara mengundang Nabi kita seperti itu? Adalah di bulan Rajab yang
paling diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Di bulan Rajab yang dinisbahkan bulan Rajab ini bulan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, karena keunggulannya, karena keistimewaannya bulan Rajab. Maka siapa yang memuliakan bulan Rajab, Allah ridha kepadanya, Allah cinta kepadanya, Allah sayang kepadanya, Allah mengampuni dosanya, Allah meninggikan derajatnya, Allah memberikan pahala yang sangat hebat. Maka para ulama kita wajib bersyukur atas bimbingan guru-guru kita, bahwa minimal di bulan Rajab kita digiring kepada suatu majelis seperti ini untuk mengagungkan bulan Rajab dengan warna-warni amal soleh, dengan zikir, dengan Quran, dengan salawat, membaca sirah nabawiyah, dengan sedekah, dengan silaturahmi, dengan mendengarkan tausiah, nasihat, subhanallah, dengan doa bersama, dengan warna-warni kalimat thayyibah. Begitu pula bahwa amalan seperti ini atas dasar pengagungan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga pengagungan kepada Isra Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berharaplah dari Allah apa yang Allah janjikan khairul lahu inda rabbih, dan apa yang Allah janjikan fa innaha min taqwal qulub, semoga didapatkan oleh kita semuanya, semoga diraih oleh kita semua, kita mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah, kita mendapatkan derajat hati yang takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Alhamdulillah. Maka terus galakan majelis seperti ini, karena majelis seperti ini pula adalah majelis yang bisa membentengi dari segala warna-warni musibah dan bala ketika diturunkan dari langit. Di majelis seperti ini perbanyak istighfar, perbanyak juga munajat kepada Allah, doa kepada Allah bersama, karena kita tahu bahwasanya ketika 40 orang yang beriman berdoa berjamaah, maka Allah menjamin doa semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Kita sekarang di Indonesia dilanda warna-warni musibah. Semuanya musibah itu Allah yang mengatur. Bukan bencana alam, tapi bencana yang dibuat oleh Allah yang menciptakan alam. Gak mungkin alam berbuat sendirinya. Kalau disebut bencana alam, Allah tidak berbuat, berarti kita murtad, berarti kita kufur. La, umat Islam tidak boleh terkecoh dengan bahasa bencana alam. Ya kan? Kita harus yakin tidak ada satu kebaikan dan keburukan yang menimpa makhluk kecuali semuanya oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Segala apapun, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu, jika menimpa kamu keburukan atau apa saja kemadaratan menimpa kamu, maka fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika
ya, Allah menghendaki akan memberikan kebaikan kepadamu, maka tidak ada seorang pun makhluk yang bisa menahannya, yang bisa menolaknya kepada karunia Allah yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ya, semuanya oleh Allah. Di dalam surat lain, ayat lain, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah menghendaki keburukan kepada suatu kaum, fala maraddalah, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menahannya. Cina dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan kecerdasannya, mereka tidak bisa menolak apa yang Allah takdirkan kepada mereka, apa yang Allah timpakan kepada mereka. Ya, Allah kasih virus corona, mereka tidak bisa menolaknya. Allah. Apapun kebaikan keburukan semuanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka orang-orang yang beriman harus bersyukur bahwa kita dikasih tahu oleh Allah bahwa segala yang terjadi di makhluk ini oleh Allah. Maka kita orang-orang yang beriman harus bersyukur tahu itu. Kenapa? Karena apapun kebaikan yang menimpa kita, cepat bersyukur kepada Allah. Apapun keburukan yang menimpa kepada kita, maka cepat kita kembali kepada Allah. Ingin hilang, ingin terjaga dari warna-warni keburukan, cepat kembali kepada Allah. Bahkan kita tahu apapun musibah yang Allah timpakan kepada makhluk di muka bumi ini, itu kebanyakannya karena dosa. Karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji. Allah mengancam, wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan memberikan rasa, kan, siksa yang pedih, kan, rasa al-azabul adna, siksa yang paling rendah. Siksa yang paling rendah, apa itu? Warna-warni musibah. Tapi ternyata siksa yang paling rendah sungguh sangat pedih bagi kita. Padahal ini musibah dunia disebutnya al-azabul adna, siksa yang paling rendah. Apapun ya, musibah, apapun keburukan, wabah, penyakit, warna-warni, bala, wabah yang Allah timpakan kepada ahli bumi, ini disebutnya minal azabil adna. Ini bagian dari siksa yang sangat ringan sekali, yang sangat rendah sekali. Tapi kita rasakan ini sesuatu yang sangat pedih, yang sangat berat sekali. Ya, kita tidak mampu memikulnya, ya. Kita tidak mampu menanggungnya. Untuk apa Allah berikan rasa siksa ini, warna-warni musibah ini? La'allahum yarji'un, agar manusia kembali kepada Allah, agar manusia sadar bahwasanya dirinya dan bumi dan keadaan di bumi dan semua alam semesta ini tidak serta merta ujuk-ujuk ada, enggak, tanpa ada yang mengadakan, ya kan? Kehidupan manusia, kehidupan jin, setan, kehidupan malaikat, kehidupan binatang, semuanya diatur oleh sang pengaturnya. Bahwa ini semua ada yang ngatur, ini semua ada yang merajai. Semua harus sadar, tidak boleh sombong. Semua makhluk adanya diadakan
oleh yang mengadakannya. Dialah Allah yang mengadakan semua makhluk. Semua makhluk ini bisa teratur karena diatur oleh zat Sang Maha Pengatur. Dialah Allah Sang Maha Pengatur yang menentukan nasib baik nasib buruk makhluknya. Dialah Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat makhluknya, ciptaannya di muka bumi ini tidak beriman kepada Allah, lupa kepada Allah, inkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, Allah sentil dengan al-azabul adna, dengan siksa yang paling rendah sebelum siksa yang paling akbar, yang paling besar, api neraka di akhirat kelak. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka beriman, agar mereka mengingat Allah, agar mereka sadar, agar mereka bertobat, agar mereka kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, agar mereka kembali kepada jalan yang benar, mengikuti kepada kebenaran, hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Tapi kalau orang-orang tidak kembali kepada Allah setelah Allah peringati dengan warna-warni azab yang sangat rendah tersebut, maka Allah tetap akan memberikan azab demi azab, akan memberikan musibah demi musibah, akan memberikan wabah demi wabah, akan memberikan kesulitan demi kesulitan. Kuncinya hanyalah dengan kembali kepada Allah, kuncinya hanyalah dengan taubat, kuncinya hanyalah dengan kembali kepada jalan Allah. Yang tidak beriman, kuncinya harus beriman. Yang lupa, kuncinya harus ingat. Yang berdosa, kuncinya harus berhenti dari dosanya, harus menyesali perbuatannya, menangis kepada Allah, meminta ampunan Allah, bertekad tidak akan melakukan dosa lagi. Yang menzalimi sesama makhluk Allah, kuncinya minta maaf dan minta halal, dihalalkan, minta dihalalkan dari orang-orang yang dizalimi olehnya. Orang-orang yang menzalimi sesama makhluk, yang menyangkut dengan urusan harta benda, kuncinya adalah ditambah dengan minta maaf, ditambah lagi dengan mengembalikan harta kepada pemiliknya yang pernah menggasap, yang pernah mencuri, kan? Yang mengambil hak orang lain, harta orang lain, kan? Hatta dengan akad meminjam, minjem, ngutang, tapi membiarkan bertele-tele tidak membayarnya. Ini bagian daripada mencuri dan secara halus. Ini bagian daripada membajak secara halus, dan ini bakal menjadi bala, bakal menjadi warna-warni musibah ketika tidak bertobat. Jangankan yang besar, sedikit saja, hanya 100 perak pernah, 100 perak ini kita ambil dari orang lain, maka kita wajib mengembalikannya dan minta maaf kepada orang tersebut. Jangankan itu, daun, daun umpamanya tanaman-tanaman, ketika kita melintasi gang tetangga kita lalu petik daun tersebut, ingat, itu kezaliman yang tidak akan dilupakan oleh Allah. Itu kezaliman yang terus dicatat oleh Allah. Kita harus minta maaf dan minta dihalalkan, perlu diganti, wajib kita menggantinya. Ini makna taubat, ini makna istighfar. Karena istighfar bukan semata-mata kita mengucapkan astagfirullahaladzim,
Bukan semata-mata cuma pembicaraan saja, ya Allah kami memohon ampunan kepada Engkau, tapi menyatakan taubat langsung secara nyata, kan? Berhenti dari melakukan dosa, bertekad tidak akan melakukan lagi, kan? Menyesali dosa tersebut seumur hidup, dan kalau ada urusan dengan sesama makhluk meminta maaf. Perlu meminta halal, minta halal. Perlu kita ganti, mengganti, kan? Barang yang pernah kita ambil, yang pernah kita gasap, yang pernah kita curi, dan sebagainya. Ini cara taubat, ini istighfar yang akan menjadi benteng dari warna-warni musibah. Ketahui, kalau kita ini umat Islam, kita ini manusia siapapun tidak kembali kepada Allah, maka Allah ingat akan terus memberikan warna-warni al-adzabul adna, siksa yang paling rendah. Ternyata siksa yang paling rendah itu berupa tsunami. Ternyata siksa yang paling rendah itu berupa gempa bumi hingga ratusan ribuan tertimpa runtuhan, hingga Masya Allah semuanya tidak ada yang mampu. Dengan goncangan-goncangan, dengan warna-warni wabah penyakit. Sekarang datang lagi corona, setelah MERS, setelah SARS, setelah AIDS. Allah. Dan penyakit corona ini, virus corona ini, virus yang menggemparkan dunia. Dalam sejarah baru kali ini ada wabah yang menggemparkan dunia, membikin semua ketakutan. Para raja ketakutan, semua, ya, para penguasa ketakutan, orang kaya ketakutan, dokternya juga ketakutan, ya. Karena ini bukan hoax, tapi ini bukti berapa ribu yang sudah mati dalam waktu yang singkat. Hanya flu yang sedikit, batuk-batuk dikit, mati di mana saja, kadang di perjalanan, di kendaraan. Allah. Semua ketakutan. Dan virus ini sudah menyebar ke puluhan negara. Hingga Arab Saudi pun juga ketakutan. Akhirnya menutup siapapun yang masuk ke Arab Saudi, baik itu umroh maupun bisnis apapun, pokoknya tidak diperkenankan orang luar Saudi masuk ke negara Saudi, ya. Sampai kapan bisa dibuka lagi? Entah. Sampai Arab merasa tenang, merasa aman. Dan Arab sekarang kebingungan menghadapi jemaah haji. Bayangkan, yang mana jemaah haji di satu titik yang sama tumplek jutaan orang, ya kan? Kalau kalian yang jadi raja Saudi, kalian pasti pening, bingung, ya? Coba mau ditutup, di demo oleh umat Islam, tidak juga ditutup. Ini bahaya bagi rakyat Saudi, bagi bangsa Saudi. Karena virus tersebut nempel di apa saja, benda-benda mati, nempel di pakaian, nempel di tangan, menyentuh Masjidil Haram, menyentuh Ka'bah. Bagaimana nanti kalau nempel di sana? Lalu orang yang mengusapkan tangan ke Ka'bah juga nanti kena lagi. Masjidil Haram akhirnya sampai saat ini dibatasi dan selalu terus diawasi. Ada demam dikit, cepat diperiksa. Ada yang batuk dikit, periksa, yakinkan corona atau bukan. Ini sekarang mencekam, tidak peduli rugi duit triliunan. Bukan cuma Cina yang rugi, puluhan ribu triliun, ya? Bisa hancur seluruh perekonomiannya kalau dalam 1 bulan atau 2 bulan saja ini belum bisa dituntaskan.
belum terjawab, bagaimana solusinya? Ini bisa hancur. Hadirin hadirat rahimakumullah, urusan ibadah saja bisa terganggu sekarang. Bisa terganggu. Semua negara yang akan memberangkatkan haji semuanya sama empot-empotan. Termasuk Indonesia yang paling besar mengirimkan jemaah haji. Ya? Coba bayangkan, segalanya sudah siap. Pesawat sudah disewa. Gedung-gedung, hotel-hotel sudah disewa. Ya? Tim kesehatan sudah dibayar. Segala fasilitasnya sudah disiapkan. Allah, ini ya, kalau tiba-tiba lalu haji tidak ya, diizinkan tahun ini, ini kerugian besar bagi semua. Maka kita umat Islam harus berdoa kepada Allah. Mari kita bertobat massal, mari kita beristighfar massal. Mari kita berdoa massal. Mari kita berduyun-duyun kembali kepada Allah secara massal. Yang sering melalaikan ibadah, sholat, saum, zakat, haji, coba berhenti dari perilaku dosa tersebut. Giat sekarang dalam ibadah. Yang punya hutang sholat yang belum dilakukan di waktu yang telah lalu, saum dan sebagainya, ayo bayarin hutang-hutang tersebut. Yang biasa melakukan maksiat, baik itu dusta, jalir janji, ya, apa itu menceritakan aib orang lain, memfitnah yang lain, hatta di dalam hati saja hasud, riya, ujub, takabur, buruk sangka dan sebagainya. Cepat-cepat obati, benahi perilaku masing-masing. Yang biasa membuka auratnya, cepat-cepat menutup auratnya sesuai dengan ajaran Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah, 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 Allah. Yang jelek hubungan antara suami istri yang tidak memenuhi hak-hak istrinya, hak-hak suaminya, hak-hak anaknya, hak-hak orang tuanya, hak-hak tetangga dengan tetangga, cepat penuhi hak-hak tersebut. Jadilah suami yang benar, jadilah istri yang benar, jadilah orang tua yang baik, jadilah anak yang baik, jadilah tetangga yang baik, jadilah sesama muslim yang baik. Silaturahmi terus jalin, ukhuwah persaudaraan terus ikat. Hal-hal yang memecah belahkan singkirkan. Isu-isu dan hoax-hoax, kata-kata, kalimat-kalimat yang menjadikan kita jadi buruk sangka kepada yang lain, buang. Jangan dipercaya. Yang disebar-sebarkan lewat FB dan sebagainya, apapun yang menyangkut dengan keburukan yang lain, buang. Jangan ingin membacanya, jangan ingin mendengarnya, jangan ingin tahu, apalagi sampai mengikut menghakiminya. Fokuskan untuk membenahi diri kita masing-masing. Fokuskan, kan? Untuk ingat, mendandani diri kita masing-masing dengan warna-warni amal soleh. Fokuskan untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dari murka Allah, dari api neraka Allah Jalla Jalaluhu wahda. Kalau semuanya rame-rame kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, azab yang sedang Allah turunkan Allah cabut lagi. Karena Allah berjanji la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kalau mereka kembali kepada Allah, maka azabnya dicabut oleh Allah. Tapi kalau tidak kembali kepada Allah, malah hanya mencari faktor secara zahir. Andai kata virus corona bisa ditangani, tetap Allah akan datangkan lagi musibah-musibah yang lain, kan?
boleh jadi yang lebih berat daripada virus corona. Pahami dan ketahuilah terjadinya kiamah kubro nanti karena di muka bumi ini tidak ada manusia yang beriman lagi kepada Allah. Terjadinya kiamah kubro nanti kan, hancur bumi, runtuh langit, semua planet hancur lebur. Gara-gara apa? Gara-gara kekufuran dan kedurhakaan manusia dan bangsa jin yang tersisa di muka bumi setelah orang yang beriman oleh Allah dimatikan semuanya, hingga tidak ada seorang pun orang yang beriman kepada Allah yang merasakan bagaimana getirnya hari kiamat. Allah semuanya kan yang menjadikan kan musibah itu adalah kezaliman dan maksiat. Maka melalui majelis yang mulia ini kita saling nasihat menasihati, kita saling mengingatkan ya agar kita semuanya kembali kepada Allah. Yang suka mabuk berhenti mabuknya, yang suka zina berhenti zinahnya, yang suka judi berhenti judinya, yang suka usaha dengan cara merentenkan bertobat berhenti dari itu kan. Ingat, berhenti dari itu. Yang suka gasap, meminjam barang yang lain tanpa izin yang punyanya, berhenti dari kelakuan itu. Yang suka merubah-rubah timbangan, menipu yang membeli, kan, para penjual nih, berhenti daripada penipuan tersebut. Yang melalaikan hutang yang besar sekecil apapun jangan dilalaikan. Kita ditutupi oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah yang baik di sisi Allah. Dan Buya mengundang semua pada tanggal 5 April hari Ahad pagi bersama-sama kita berduyun-duyun untuk hadir dalam peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Simpang Pemulihan Asy-Syifa wal Mahmudiyah pada tanggal 5 April pagi-pagi ya, dari jam 7 sampai salat duhur berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.